Halo guys, apa kabar nih kalian? Semoga baik-baik aja ya. Jadi pada video kali ini kita akan bahas alur cerita dari film yang berjudul Demon Eye. Nah, film ini akan bercerita tentang seorang cewek bernama Sadie yang menemukan sebuah jimat aneh milik ayahnya, di mana jimat itu berisi iblis yang akan mengabulkan semua permintaan dari sang pemilik. So, seperti apakah kisahnya? Kita langsung aja ke isi cerita film selengkapnya. Cerita dimulai dengan memperlihatkan seorang pria bernama John yang saat itu sedang melakukan video call dengan putrinya yang bernama Sadie. John sendiri tinggal terpisah dengan putrinya itu karena dia udah bercerai dengan istrinya. Sadie lebih memilih hidup bersama ibunya di kota daripada hidup bersama John di pedesaan. Hal itu juga menyebabkan John beserta Sadie jarang berkomunikasi, bahkan mereka juga jarang bertemu. Yang mana usut punya usut alasan ibu Sadie menceraikan John, yaitu karena ibu Sadie mengetahui aktivitas suaminya sebagai anggota dari sekte pemuja setan. Di sela-sela perbincangan mereka berdua, Sadie tiba-tiba mendengar suara rantai anjing di dekat ayahnya. Di mana hal tersebut seketika membuat John terlihat ketakutan, dan tanpa alasan yang jelas John pun segera menutup telepon tersebut. John yang kini merasa ketakutan tiba-tiba aja mulai diganggu oleh makhluk gak kasat mata. Yang mana karena John ini merasa jiwanya tengah terancam, dia pun segera pergi menuju ruang bawah tanah. Namun tanpa diduga, John ini malah memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan cara gantung diri. Setelah kematian ayahnya, rumah John yang berada di pedesaan kini kosong gak berpenghuni. Dan karena hal itu, Sadie bersama ibunya mempunyai sebuah rencana untuk menjual rumah peninggalan ayahnya tersebut. Namun sebelum mereka akan menjualnya, Sadie memiliki ide untuk mengecek rumah itu terlebih dulu. Karena siapa tahu di rumah tersebut masih tersimpan barang atau dokumen penting yang nanti dia dan ibunya butuhkan. Ketika Sadie mulai memasuki rumah, tiba-tiba dia dibuat terkejut dengan kedatangan seorang pria yang bernama Danny. Danny merupakan rekan kerja ayahnya dulu ketika bekerja di sebuah kantor majalah. Mengetahui jika Sadie ini adalah anak dari John, Danny pun menawarkan pekerjaan kepada Sadie untuk menjadi seorang fotografer di kantornya. Dan setelah gak lama berbincang, Danny pun pamit untuk pulang. Malam harinya ketika di ruang bawah tanah, Sadie menemukan monitor dari semua CCTV yang ada di rumah itu. Yang mana pada saat itu, Sadie melihat salah satu pintu yang terbuka dan tertutup dengan sendirinya. Sadie yang dibuat penasaran, maka perlahan dia pun menghampiri ruangan tersebut. Kemudian ketika dia mengeceknya, ternyata di ruangan itu nggak ada siapapun. Keesokan paginya, Sadie pun segera pergi menuju kantor majalah untuk melamar pekerjaan yang udah ditawarkan oleh Danny. Sesampainya di sana, atasan mereka yang bernama Tony sangat senang melihat Sadie yang merupakan anak dari John. Yang kemudian Tony sedikit menjelaskan jika dahulu kantornya mengalami peningkatan begitu pesat ketika John masih bekerja di perusahaan tersebut. Dan gak lama setelah melakukan kesepakatan, akhirnya Sadie pun diterima bekerja. Yang kemudian Tony meminta kepada Sadie dan juga Danny untuk pergi menemui narasumber yang akan dijadikan berita terbaru mereka. Dan ketika sampai di sana, mereka pun langsung mewawancarai seorang pria yang bernama Craig. Di mana saat itu Craig menceritakan tentang jimat mata iblis. Jimat mata iblis tersebut dahulu dimiliki oleh seorang wanita yang diyakini sebagai penyihir. Bahkan selain itu, Craig juga menceritakan bahwa dahulu ayah Sadie dan juga dirinya adalah teman akrab. Yang mana John dan juga Craig sama-sama mengetahui latar belakang dari jimat mata iblis itu. Craig juga meyakini jika John bukanlah mati karena bunuh, di mana dia meyakini bahwa John ini mati karena dibunuh oleh seseorang. Mendengar Craig yang terus-terusan mengungkit kematian ayahnya, Sadie pun menjadi marah. He took his own life, you dick! Sadie! Bandit! Danny yang melihat hal itu pun segera mengajak pergi Sadie agar pertengkaran mereka nggak menimbulkan kegaduhan di kafe itu. Setibanya di rumah, perdebatan antara Danny dan juga Sadie terjadi, di mana Danny menyalahkan Sadie karena nggak bisa menahan emosinya. Yang mana karena hal itu wawancara mereka bersama Craig harus gagal.
Namun Denny yang gak ingin masalah tersebut semakin besar memutuskan untuk pergi dari rumah itu. Gak berselang lama ketika Denny pergi, tanpa disengaja Sadie melihat kalung bermata satu yang tersimpan di dalam sebuah buku. Singkat cerita, di malam harinya Sadie meminta kepada Denny untuk menceritakan lebih lanjut tentang jimat iblis itu. Kemudian Denny pun bercerita bahwa dahulu, tepatnya di tahun 1851, hiduplah seorang wanita bernama Sally, di mana saat itu Sally tiba-tiba terbangun dari tidurnya karena dia mendengar bisikan yang memintanya untuk membuat jimat dari sebuah logam. Di mana ternyata setelah dia membuatnya, tanpa sadar Sally membuat bahan logam itu menjadi sebuah kalung berbentuk mata iblis. Dan setelah itu Sally pun meminta kepada para warga untuk segera bertobat agar desa mereka nggak mengalami sebuah bencana. Akan tetapi dikarenakan warga yang nggak mempercayai perkataan Sally, maka para warga pun terus melakukan dosa. Hingga pada suatu hari, tiba-tiba bencana besar pun terjadi, di mana para warga di sana mulai kelaparan dan menyebabkan sebagian warga harus meninggal akibat dari bencana kelaparan tersebut. Dan dikarenakan perkataan Sally ini yang menjadi kenyataan, penduduk pun mulai menuduh Sally, di mana para warga ini mempercayai jika Sally adalah seorang penyihir. Bahkan Sally pun ditangkap oleh para warga dan juga mulai disiksa. Para warga dengan keji mengambil salah satu matanya, dan pada akhirnya Sally pun harus tewas akibat dibakar hidup-hidup bersama anjing peliharaannya. Dan setelah kematian dari Sally ini, mata iblis itu pun gak pernah diketahui keberadaannya. Kemungkinan besar mata iblis itu telah terkubur bersama mayat Sally, yang kemudian Denny mengatakan barang siapa yang memiliki kalung mata iblis itu, maka kalung tersebut dapat mengabulkan segala keinginan orang yang memilikinya. Tetapi orang yang membawa jimat itu akan dihantui selamanya oleh Sally dan juga anjing peliharaannya. Setelah mengatakan itu semua, mereka pun mulai terbawa suasana yang kemudian Sadie dan Denny pun berciuman. Akan tetapi tiba-tiba Denny menghentikannya karena dia teringat kalau dirinya ini udah mempunyai tunangan. Good. Pagi harinya saat berada di kantor, Sadie dibuat cemburu oleh Denny yang tengah berciuman bersama tunangannya yang bernama V. Sadie sendiri yang teringat dengan jimat mata iblis lalu meminta permohonan. Sadie meminta agar Denny berhenti mencium V, dan benar aja gak lama setelah mengucapkan permohonannya, Denny pun tiba-tiba menghentikan perbuatannya itu. Yang kemudian Denny pun menghampiri Sadie untuk mengajaknya mengambil sebuah laptop yang tertinggal di dalam rumahnya. Tetapi ketika sesampainya di rumah Denny, terlihat ibu Denny yang tampak nggak suka dengan kehadiran Sadie. Bahkan ibunya Denny ini juga mengusir serta meminta kepada anaknya untuk menjauh dari Sadie. Singkat cerita, ketika sampai di rumah Sadie, Sadie pun kembali meminta permohonan kepada jimat mata iblis itu. Sadie meminta agar Denny mau menginap di rumahnya, dan lagi-lagi permohonan itu terwujud. Yang mana setelah hal itu, Sadie pun berpamitan untuk mandi, sedangkan Denny sendiri akan pergi menuju ruang bawah tanah. Di mana pada saat itu Denny menemukan video rekaman yang memperlihatkan John lagi ketakutan. John ketakutan karena dia merasa sering diganggu oleh makhluk yang gak kasat mata. Karena alasan itulah, John sengaja memasang CCTV di setiap sudut rumahnya. Itu semua agar John dapat membuktikan keberadaan dari makhluk halus tersebut. Sementara itu, Sadie yang sedang mandi tiba-tiba dibuat terkejut ketika melihat sebuah kepala menyeramkan yang membuatnya teriak ketakutan. Setelah memastikan kondisi baik-baik aja, Sadie dan Denny pun segera tidur bersama. Namun dalam tidurnya itu, Sadie kembali bermimpi di mana dia diganggu oleh hantu Sally. Di pagi harinya saat sampai di kantor, tiba-tiba Tony memarahi Sadie karena halaman depan untuk artikelnya masih aja belum diselesaikan. Dan akibat artikel yang gak kunjung usai itu, menyebabkan Tony gak bisa menerbitkan berita baru untuk bulan ini. Selain itu, Tony juga mengancam kepada Sadie jika sampai Sadie belum menyelesaikan artikel itu, maka Tony akan memecat Sadie dari perusahaannya tersebut. Sadie yang gak ingin dipecat dari pekerjaannya, bergegas menemui Denny dan mengajaknya untuk bertemu dengan Craig.
Setelah bertemu dengan Craig, Craig pun mulai bercerita kepada Sadie bahwa sebelum John meninggal, dia adalah orang yang telah memberikan jimat mata iblis tersebut. Alasan Craig memberikan jimat itu karena John saat itu sedang disibukkan dengan sebuah berita tentang jimat mata iblis tersebut. Namun setelah beberapa hari John memegang jimat iblis itu, John malah diteror sama hantu Sally. Dan hal itu juga lah yang menyebabkan John tewas gantung diri. Selain itu, Craig juga meminta kepada Sadie agar dia mau memberikan jimat mata iblis itu kepadanya. Akan tetapi, Sadie yang udah ketagihan membuat permohonan kepada jimat itu, tentu aja menolak permintaan Craig. Dia pun segera pergi dari sana dan ketika sampai di kantor, tiba-tiba Faye datang melabrak Sadie. Hal itu dikarenakan jika Faye mengetahui bahwa Sadie ini udah tidur satu ranjang bersama Danny. Sadie pun berusaha mengelak dan menjelaskan semuanya kepada Faye, tapi usahanya itu sia-sia. Faye tetap aja nggak percaya dengan semua perkataan Sadie. Bahkan Faye juga memberitahu kepada Sadie bahwa saat ini dirinya sedang mengandung anak dari Danny. Sadie yang sedih karena mendengar hal itu lagi dan lagi melakukan permohonan kepada jimat mata iblis. Dia meminta jimat itu untuk membunuh Faye, yang kemudian gak berselang lama, seketika hantu Sally bersama anjingnya mulai menghantui Faye. Yang mana hal itu menyebabkan Faye tewas seketika. Setibanya di rumah, Sadie sangat terkejut ketika melihat Danny udah ada di rumahnya. Yang mana Danny udah menunggu Sadie pulang karena Danny ingin mengatakan perasaannya kepada Sadie. Mendengar hal itu, Sadie pun merasa senang karena hal inilah yang emang udah ditunggu-tunggu sama Sadie. Dimana gak lama setelah itu mereka pun akan melakukan perkimpoyan. Tapi sialnya tiba-tiba Craig datang dan memukul mereka berdua sampai pingsan. Setelah mereka tersadar, Craig pun mulai berkata jujur kepada mereka bahwa faktanya selama ini Danny dan Sadie merupakan saudara kandung. Hal itu dapat dibuktikan dengan Craig yang bercerita bahwa dahulu ibu Danny pernah berpacaran dengan John. Bahkan selain itu, rupanya ibu Danny dan ibunya Sadie adalah sahabat dekat. Namun tanpa diketahui, ibu Sadie udah bermain belakang dengan John yang merupakan pacar dari sahabatnya sendiri. Hingga pada suatu ketika di saat ibu Danny tengah hamil anak dari John, John ini malah meninggalkannya dan memutuskan memilih ibu Sadie untuk memulai hidup baru. Dan terjawab sudah alasan yang membuat ibu Danny terlihat gak suka ketika bertemu dengan Sadie. Yang kemudian Craig pun segera pergi dari sana untuk mencari keberadaan dari jimat mata iblis tersebut. Danny yang melihat kesempatan itu segera membuka ikatan di tangan Sadie dan memutuskan untuk segera pergi. Namun sebelum pergi, Sadie meminta tolong kepada Danny agar dia mau membantunya untuk mencari makam dari Sally. Itu semua agar hantu Sally nggak lagi mengganggunya, di mana Sadie beranggapan jika ia mengembalikan jimat mata iblis itu ke makam Sally, maka arwah Sally akan tenang dan nggak akan lagi gentayangan. Setelah mengetahui keberadaan makam Sally dari denah yang mereka temukan, Danny pun segera menuju makam Sally. Sedangkan itu, Sadie sendiri akan menunggu Danny di dalam rumah. Sesampainya di makam Sally, Danny pun segera menaruh jimat mata iblis itu tepat di tengkorak kepala Sally. Akan tetapi tiba-tiba tanpa disangka, hantu Sally ini mulai mengganggu Danny sehingga membuatnya terseret dan kemudian tewas. Sedangkan itu Sadie yang sedang berada di dalam rumah mulai dihantui oleh hantu Sally. Hantu itu kembali menghampirinya, di mana Sadie yang dibuat ketakutan segera lari menuju salah satu ruangan. Akan tetapi ketika pintu udah terbuka, Sadie malah dibuat lebih ketakutan lagi melihat Craig yang udah tercongkel kedua bola matanya. Pada akhirnya Craig pun memutuskan mengakhiri hidupnya daripada terus-terusan dihantui sama hantu Sally. Sadie yang kini jiwanya semakin terancam tanpa sengaja bertemu dengan arwah sang ayah. Dimana pada saat itu ayahnya meminta kepada Sadie untuk mencongkel matanya sendiri agar hantu Sally nggak dapat mengganggunya lagi. Setelah kejadian itu, kini Sadie pun mengalami kerusakan mata yang sangat parah, di mana hal tersebut membuatnya mengalami kebutaan, dan gak lama kemudian datanglah Tony yang bermaksud ingin meminta kepada Sadie agar dia mau menjadi narasumber untuk artikel berita yang akan Tony terbitkan.
Selain itu, Tony juga menawarkan kepada Sadie jika Sadie bersedia untuk menjadi narasumbernya, maka Tony akan membiayai donor mata untuk Sadie. Namun gak disangka hal itu justru ditolak sama Sadie dengan alasan kalau dia nggak membutuhkan apa yang Tony tawarkan. Tell me about the burning girl. Bahkan Sadie juga mengatakan jika dirinya merasa senang dengan kebutaan matanya tersebut. Kemudian datanglah sopir taksi yang akan membawa Sadie menuju bandara. Dan ketika Sadie akan masuk ke dalam mobil, tiba-tiba aja sopir taksi itu melihat jimat mata iblis tersebut. Yang lalu Sadie pun meminta sopir taksi untuk memasukkan jimat itu ke dalam tasnya. Yang lalu film ini pun berakhir. Oke guys, jadi pada akhirnya Sadie tetap menyimpan jimat mata iblis itu, yang mana dia rela untuk tetap buta, asalkan semua permintaannya dapat dikabulkan oleh jimat itu. Dan mungkin gini aja ya pembahasan film kali ini. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.